Hai adik-adik, apa kabar? Kita bertemu lagi dengan Math Kelasku. Kali ini kita belajar tentang transformasi geometri bagian kedua, yaitu translasi atau pergeseran. Yuk kita simak videonya bersama-sama. Translasi atau pergeseran. Apa itu translasi? Translasi adalah transformasi yang menggeser atau memindahkan objek geometri dengan suatu jarak dan arah tertentu. Seperti gambar ini, awalnya gambarnya di atas, kemudian bergeser di bawahnya. Perhatikan gambar berikut. Misalnya ada segitiga ABC ini dengan titik A min 5,4, titik B min 1,3 dan titik C min 3,1. Digeser ke sebelah kanan sumbu Y sehingga bayangannya seperti pada gambar ini, yaitu segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen. Bagaimana pergeserannya? Titik A 5,4 digeser menjadi bayangannya A aksen 1,2. Pergeserannya dari kiri ke kanan. Titik A ke kanan berapa satuan? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti digeser ke kanan sebanyak 6 satuan. Kemudian ke bawah 2 satuan, 1, 2, dan digeser ke bawah 2 satuan sehingga mendapatkan bayangan 1,2. Kemudian titik B min 1,3 digeser ke titik 5,1. Pergeserannya berapa satuan? Dari B ke B aksen ke kanan arahnya, kemudian ke bawah juga. B ke B aksen berjarak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Digeser ke kanan 6 satuan. Kemudian 1, 2 digeser ke bawah 2 satuan. Sekarang kita lanjutkan pada titik C. Titik C min 3,1 digeser menjadi C aksen 3,-1. Kita hitung pergeserannya. Dari C ke C aksen berjalan ke kanan. Berapa satuan? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Digeser ke kanan sebanyak 6 satuan. Kemudian digeser ke bawah, berjalan ke bawah 1, 2. Digeser ke bawah 2 satuan sehingga mendapatkan titik C aksen 3,-1. Nah, berdasarkan segitiga bayangannya, translasi yang berlaku pada segitiga ABC tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Titik E, Y digeser atau ditranslasikan pada 6,-2. Kalau 6 ke kanan positif, sedangkan ke bawah atau ke kiri artinya negatif. Jadi 6-2 menjadi bayangannya X ditambah 6, Y dikurangi 2. Jadi saya ulangi, kalau digeser ke kanan artinya positif, kalau digeser ke atas artinya positif, sedangkan kalau ke kiri artinya negatif dan ke bawah juga negatif. Jadi
Jika segitiga ABC ini dirumuskan, translasinya menjadi X, Y translasi 6 min 2 menjadi X ditambah 6, Y dikurangi 2. Rumus translasi. Jika titik X, Y ditranslasikan dengan T, A, B, maka diperoleh bayangan X aksen, Y aksen. Perhatikan gambar berikut ini. Misalnya ini adalah titik A, X, Y ditranslasikan pada titik A aksen. Nah, maka arahnya ini ke kanan sepanjang A satuan dan ke atas sepanjang B satuan. Maka bayangannya di A aksen adalah X ditambah A, Y ditambah B. Karena ini ke kanan dan ke atas, maka ditambah. Secara matematis, translasi dapat dituliskan sebagai berikut. A, X, Y ditranslasikan A, B menghasilkan bayangan A aksen, yaitu X ditambah A, Y ditambah B. Kita lanjutkan pada latihan soal. Tentukan bayangan dari titik A 2,5, B min 3,1, C 0,5 yang ditranslasikan oleh T 4 min 2. Kita jawab yang titik A dulu. Bayangan dari titik A 2,5, kita tulis titik A 2,5 ditranslasikan 4 min 2 menghasilkan bayangan 2 ditambah 4, 5 dikurangi 2. 4 berarti positif 4 atau tambah 4, min 2 berarti dikurangi 2. Sehingga didapatkan bayangan A yaitu 6,3. Paham ya? Yang kedua atau yang B, bayangan dari titik B min 3,1. Kita tuliskan B min 3,1 ditranslasikan pada 4 min 2 menghasilkan B aksen min 3 ditambah 4, 1 dikurangi 2 sehingga menghasilkan bayangan B aksen 1, min 1. Min 3 ditambah 4 atau 4 dikurangi 3 hasilnya 1. 1 dikurangi 2 hasilnya min 1. Paham ya? Sekarang yang ketiga atau titik C. Bayangan dari titik C 0,5. Kita tuliskan C 0,5 ditranslasikan terhadap 4 min 2 menghasilkan bayangan C aksen 0 ditambah 4, 5 dikurangi 2. Jadi hasil bayangan dari C adalah 4,3. 0 tambah 4 hasilnya 4, 5 dikurangi 2 hasilnya 3. Contoh soal kedua, bayangan dari titik P 4,5 yang ditranslasikan oleh T adalah P aksen min 2,6. Tentukan translasi T. Nah, kita disuruh menentukan translasinya. Jawab. Titik P 4,5 ditranslasikan AB menghasilkan bayangan P aksen 4 ditambah A, min 5 ditambah B sama dengan P aksen min 2,6. Kita hitung 4 ditambah A sama dengan min 2 dan min 5 ditambah B sama dengan
6. Kita hitung yang A dulu. 4 ditambah A sama dengan min 2. A sama dengan min 2 dikurangi 4. Positif 4 pindah ke sebelah kanan sama dengan menjadi dikurangi 4. A sama dengan min 6. Kemudian B-nya min 5 ditambah B sama dengan 6. B sama dengan 6 ditambah 5. Min 5 kita pindah ke sebelah kanan sama dengan menjadi tambah 5. B sama dengan 11. Jadi translasi T adalah min 6 dan 11. Digeser ke kiri 6 satuan dan ke atas 11 satuan. Kita lanjutkan contoh soal yang ketiga. Segitiga JKL dengan titik J min 3, min 1, titik K 2,3, titik L min 3,6 akan ditranslasikan oleh X, Y menjadi X, Y dikurangi 3. Kemudian akan dilanjutkan lagi dengan translasi min 2, 1. Tentukan bayangan segitiga JKL. Jadi bayangan akhir dari segitiga JKL setelah ditranslasikan 2 langkah. Translasi pertama, X, Y menjadi X, Y dikurangi 3. Dan translasi kedua yaitu min 2, 1. Kita jawab. Titik yang pertama yaitu titik J. Titik J min 3, min 1 ditranslasikan X, Y dikurangi 3. Maka bayangan J aksen adalah X-nya tetap min 3. Kemudian Y-nya menjadi Y dikurangi 3, yaitu min 1 dikurangi 3. Ini Y-nya adalah min 1, kemudian dikurangi 3. Min 1 dikurangi 3. Sehingga bayangannya J adalah min 3, min 4. Min 1 dikurangi 3 hasilnya min 4. X-nya tetap, yang berubah hanya Y saja, yaitu Y dikurangi 3. Kemudian dilanjutkan translasi yang kedua, yaitu translasi min 2, 1. Maka bayangan J menjadi min 3 dikurangi 2. Ini yang A-nya dikurangi 2. Kemudian koma min 4 ditambah 1. Ini B-nya 1. Sehingga bayangan akhirnya adalah min 5, min 3. Min 3 dikurangi 2 hasilnya min 5. Min 4 ditambah 1 hasilnya min 3. Jadi titik J ini ditranslasikan yang pertama yaitu X, Y min dikurangi 3. Dan translasi kedua yaitu T min 2, 1. Nah, kita ikuti langkah J ini untuk mengerjakan titik K. Titik K 2, min 3 ditranslasikan terhadap X, Y dikurangi 3. X-nya tetap, tinggal Y-nya dikurangi 3, menghasilkan bayangan 2,3 dikurangi 3. Y-nya kan 3 ini, Y-nya 3 dikurangi 3. Maka bayangan K aksennya 2,0. 3 dikurangi 3, 0. Kita lanjutkan ke translasi berikutnya. Translasi T min 2, 1. Menghasilkan bayangan K 2 dikurangi 2, 0 ditambah 1. Sehingga bayangan akhirnya sama dengan 0,1. Dengan cara yang sama kita hitung pada titik L.
min 3,6 ditranslasikan X, Y dikurangi min 3 menghasilkan bayangan L aksen min 3,6 dikurangi 3, sehingga bayangannya L aksennya min 3,3. Dan dilanjutkan pada translasi T min 2, 1 menghasilkan bayangan min 3 dikurangi 2, 3 ditambah 1, sehingga bayangan akhir dari L yaitu min 5,4. Nah, adik-adik, kita sudah pelajari tentang translasi. Sampai jumpa pada video selanjutnya, yaitu transformasi geometri bagian ketiga, yaitu tentang rotasi. Jangan lupa kalian share video ini ke teman-teman kalian ya. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.